persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang menyaksikan secara online dan di Holy Spirit Room. Mari sama-sama Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Kita tahu hati kita tenang dekat dengan Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang rindu, kita hampiri Dia. Bawa hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan kita yang hidup dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saudara, kita datang kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Satu hal yang kami rindu Tuhan, kami selalu mau dekat dengan Tuhan. Kami bawa hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan kau berikan hatimu kepada kami Tuhan. Biar hari-hari ini kami terus mengerti kehendak Tuhan. Kami mengerti tuntunan pimpinanmu ya Tuhan Yesus. Sebab engkaulah Tuhan yang menjadi jalan bagi kami. Yang menuntun kami, membawa kami Tuhan Yesus kepada tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami bawa sembah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami kepadamu. Tuhan, aku rindu,
rindukan Roh mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Oh. Hanya Kau yang kami rindukan. Hanya Kau, Yesus. Tiada yang lain. Hanya Kau saja. Hanya Kau, Tuhan. Kami rindu kepadamu, menyembah Kau, Tuhan. Selama hidup kami, kami memuliakan-Mu, Yesus. Menyembah-Mu, memuji-Mu selalu. Di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya, hidup kami dilimpahkan kebaikan, penyertaan, perlindungan yang sempurna dari-Mu, Tuhan. Setiap hari Tuhan curahkan kasih-Mu bagi kami. Mari terus bawa sembah kita, saudara. Kita yang sudah diberkati, kita sudah yang dikasihi dan dicintai oleh Dia. Dia adalah siapa? Berkat-Mu melimpah, berkat-Mu mengalir setiap hari dalam hidup kami. Yesus, syadaralabo, syadaralabo. Oh, ralaba, syadaralama, Iyaralaba, syadaralabo. Tidak habis-habisnya rahmat-Mu atas kami. Tidak habis-habisnya Tuhan berkat-Mu atas kami. Oh, ralaba, syadaralaba. Oh, ralaba. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat
kebaikan. And all my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I can sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi. Sekali lagi saudara, mari sama-sama katakan sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu melimpah, berkatmu mengalir setiap hari, setiap pagi. Oh, penyertaanmu sempurna pagi, siang, malam. Engkau Tuhan beserta kami, kebaikanmu mengejar kami. Oh, ralabasyanda ralabo, ya ralabalabalabalaba. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan iman saudara. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan, untuk hari-hari ya Tuhan, yang Engkau sudah sertai, Engkau sudah berkati ya Tuhan. Engkau memimpin kami ya Tuhan, Engkau berjalan di depan kami. Bahkan ya Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan berada di belakang kami ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, berikan kami hati yang terus melekat denganmu ya Tuhan. Hati yang terus percaya kepadamu ya Tuhan. Hati yang selalu mengasihimu ya Tuhan. Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus, penuhi kami Tuhan dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kami ya Tuhan. Kami mohon tuntunanmu ya Tuhan. Pakai hidup kami dan percayakan kami Tuhan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi ya Bapa. Kami rindu lewat hidup kami ya Tuhan, banyak orang bisa mengenal akan kebaikan-Mu, kasih-Mu, keselamatan-Mu ya Tuhan. Kami butuh kemurahan-Mu ya Bapa. Kami minta kemurahan-Mu ya Tuhan dicurahkan tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Makasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Ajar kami Tuhan untuk percaya mujizat masih ada buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah, silakan balik Ibu Bapak. Shalom saudara. Kita masih sharing tentang seri hidup yang berkelimpahan. Hari ini saya ingin berikan judul pada khotbah saya, yaitu pentingnya keintiman ya saudara untuk hidup yang berkelimpahan. Kita baca dari Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat Mazmur 2:3-5. Sekali lagi saudara, kita akan baca yuk ayat ini. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Nah hari ini saudara, saya ingin bagikan tentang hidup yang berkelimpahan atau overflow. Ya, pertama prinsip yang kita harus ngerti tentang hidup berkelimpahan atau overflow, saudaraku, yaitu yang pertama adalah overflow itu dimulai, ya kan, dari menerima, saudaraku, bukan dari memberi atau kerja gitu, saudaraku, bukan. Nah kita kan lihat dari Yohanes 7 ayat 37-38, lihat saudara, ini urutan atau polanya. Kita baca sama-sama yuk ayat ini. 1, 2, 3. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan dan minum. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara perhatikan di sini saudara, polanya, urutannya. Tuhan Yesus tidak berkata kalau haus mengalirlah. Enggak. Kalau kamu haus datanglah dan minumlah. Baru setelah minum, dari dalam hatinya akan mengalir saudara? Aliran air kehidupan. Jadi kesimpulannya di sini saudara? Kita nggak bisa ciptakan ya yang namanya damai sejahtera yang sejati, sukacita yang sejati, kasih yang sejati, kekuatan rohani, urapan, kesabaran, atau hidup yang berbuah, itu tidak berasal dari diri kita sendiri. Alkitab bilang, ya kan, tidak ada manusia yang berbuat baik. Tidak ada manusia yang baik. Dari dirinya keluar yang namanya, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau kitab Yeremia katakan saudara itu, yang jahat yang ada.
Licik hatinya, hati manusia itu licik katanya tuh, saudaraku. Jadi oleh karena itu saudara, sekalipun kita sudah dilahirkan kembali, itu roh kita, settingan jiwa kita ini harus apa saudara? Disalibkan. Dengan cara apa saudara? Saudara dan saya tinggal di dalam Kristus. Ya kan? Pada waktu kita tinggal dalam Kristus saudara, apa yang jadi? Kita akan menghisap saudara. Apa yang kita hisap? Kita terima rohnya, kita terima firman-Nya, maka hidup kita akan berbuah banyak. Nah itu dasarnya hidup berkelimpahan itu di sana saudara. Jadi kita tuh tidak akan dapat mengalirkan sesuatu yang baik dari diri kita sendiri. Ya kan? Kalau kita tidak memilikinya atau kita belum menerimanya saudara, kita hanya dapat mengalirkan apa yang telah memenuhi apa? Hati kita. Nah makanya bisa nggak orang Kristen saudaraku, ya kan? Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kepahitan. Bisa. Kalau hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kepahitan, ketika datang tekanan, yang keluar apa? Kemarahan dan kepahitan. Apa yang ada dalam isi dalam diri kita ini saudaraku? Kalau hatinya penuh dengan ketakutan, saudara, waktu mengalami tekanan, yang keluar apa? Kecemasan. Tapi kalau hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus tiap hari, dipenuhi dengan firman, saudara, ya kan? Pada waktu ngalami tekanan, yang keluar apa? Iman, pengharapan, damai sejahtera, saudara, kasih, pengampunan, ini yang keluar saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Jadi artinya apa saudara di sini? Tekanan tidak menciptakan hati, tidak menciptakan isi hati kita. Karena tekanan kita jadi orang baik. Kalau isinya jelek, keluarnya jelek nanti. Jadi tekanan itu hanya menyingkapkan kondisi hati kita. Tekanan hanya menyingkapkan apa yang sebenarnya, ya kan, ada di dalam hati kita atau isi hati kita. Makanya saudara, di sini kita melihat rahasia hidup berkelimpahan atau overflow. Saudara, ya kita overflow itu bukan hasil dari tekanan. Overflow itu hasil dari apa saudara? Hubungan. Dengan siapa kita terkoneksi. Kalau dengan Tuhan Yesus, dengan rohnya, dengan firmannya, maka ini yang keluar tuh saudara, buah-buah roh. Katakan amin. Ya. Jadi apa yang memenuhi hati kita akan menentukan apa yang mengalir dari hidup kita. Jadi ini yang paling penting saudaraku ya. Ini yang prinsip yang pertama yang harus kita lihat. Yang keluar kan apa saudara? Itu kata-kata kan. Keputusan-keputusan, tindakan itu yang orang lihat gitu saudaraku. Jadi kita gak bisa bilang begini, memang mulut saya, ngomongan saya ini jahat, jelek. Tapi hati saya baik loh. Oh, itu gak bisa. Saya bisa ngerti. Tiap hari dia kerjanya cuman bohong, berbohong. Segala. Di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Kalau orang penuh dengan kebenaran, saudara, di situ akan ada otentisitas, keaslian. Bukan kepalsuan. Kalau dia penuh dengan kebenaran, saudara, ya dalam hidupnya, itu yang pertama. Overflow bukan hasil daripada tekanan, saudaraku, ya kan? Tetapi overflow itu hasil dari hubungan. Apa yang memenuhi kita? Makanya yang kedua yang kita harus tahu, kita belajar adalah apa? Hari ini kita doakan saudaraku. Ketika hidup kita mulai kering, ya kering dengan yang baik ya, saudara, ya kan, katakan amin. Ya, kita berharap kering dengan yang jahat. Pasti penuh dengan yang baik, saudaraku ya. Ini hidup kayak kering dari itu, ya kan. Maka bukan bekerja lebih banyak. Ya, lalu untuk tunjukin prestasi-prestasi, bukan. Tapi datanglah lebih dekat ke Tuhan. Katakan amin. Iya. Kadang ya saya juga melihat ya, ini bicara kehidupan gereja ya, kehidupan gereja, hamba Tuhan, pengerja segala macam. Saudaraku, mungkin pada awal-awalnya saudaraku, karena dia begitu dekat ya intim dengan Tuhan, Tuhan tuh berikan banyak hikmat, pengertian, urapan, kuasa, kesempatan saudara, sehingga dia bisa terus jalan di bawah naik sama Tuhan. Semakin dia naik, kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih sibuk. Banyak sekali yang dia kerjakan. Ketika dia terfokus, saudara, prioritasnya udah berubah. Dari keintiman kepada kepekerjaan,
lama-lama dia ngalami kekeringan. Itu yang pertama. Kerjaannya dia mikirin terus dengan yang gak beres. Mikirin terus banyaknya pekerjaan. Terus akhirnya keluar kata-kata keluhan, atau keomelan, segala macam. Itu yang bikin kering. Saudaraku. Nah, kita nih sedang bicara tentang hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan itu bukan hasil dari diri kita. Hasil daripada hubungan. Saudara tahu ya kan? Kelimpahan bukan sesuatu yang kita produksi dari diri kita sendiri. Kelimpahan adalah sesuatu yang kita terima dari siapa? Dari Tuhan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Nah, yang membuat banyak orang, saudara, kena tipu sama musuh. Ya kan saudaraku, mereka tuh seringkali berpikir gini, ya kan, saya ini harus lebih kuat. Saya harus kerja lebih keras. Saya harus melayani lebih banyak. Saya harus memberi lebih banyak. Saya harus melakukan lebih banyak. Itu semua bagus. Perbuatan baik. Tetapi saudara, saya ingin beritahu. Seringkali kalau itu tanpa yang namanya persekutuan keintiman. Tanpa dorongan saudara dari Tuhan. Maka itu akan ujungnya usaha menjaring angin kata Salomo. Sia-sia itu apa? Kecewa. Kita yang ngomong percuma lah. Saya sudah berbuat baik. Saya sudah begini-begini. Ujungnya ke situ tuh nanti. Tapi kalau kita pelihara yang namanya saudara. Bahwa kesibukan kita. Aktivitas kita. Urus anak, urus rumah, urus suami, urus istri. Semua apapun yang kita kerjakan. Kalau kita di fondasinya dimotivasi atau berakar di dalam kasih Kristus. Karena kita terhubung dengan dia dalam hubungan. Dengan saudara. Semua kita gak nyesel. Mungkin saudara punya pelayanan, semua perbuatan baik, pemberian. Orang tuh gak hargai. Orang gak bales dengan sewajarnya. Bahkan dibales dengan sebaliknya. Yang baik dibales. Saudara gak akan pernah kecewa. Saudara gak akan berkata bahwa semua sia-sia. Kan saudara bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Jadi intinya tuh overflow tuh ke situ. Bukan pada waktu dia tumpah, mengalir seluruh saudara. Ya kan? Jadi saudara, masalah dalam hidup kita ini bukan kita ini kurang sibuk untuk Tuhan. Tapi kita kurang tinggal bersama Tuhan. Itu banyak orang. Saudara, katakan amin. Katakan amin. Kita semua bisa sibuk di gereja. Bisa sibuk memimpin, bisa sibuk melayani, bisa sibuk keluarga. Tapi jiwa kita pelan-pelan kalau kita tinggalkan penyembahan pribadi. Penyembahan korporat bersama-sama. Masuk dalam hadirat Tuhan. Coba dengar firman. Firman ini bukan untuk orang, tapi untuk sendiri. Itu kering kalau nggak ada ketetapan seperti itu. Saya juga belajar banyak hal. Kalau udah kering, respon kita pasti salah. Respon kita tuh gak ada kasih. Kering tuh namanya, semua keputusan semua orang itu, kering tuh artinya apa? Gak ada kasih. Gak dimotivasi, gak didatari oleh kasih dan belas kasihan. Semua tentang validasi, tentang pengakuan, tentang penerimaan, penghargaan, mana segala tentang prestasi. Saudara, nah Tuhan Yesus berkata apa? Tinggallah di dalam aku. Ranting tidak berkeringat untuk menghasilkan buah. Tapi ranting hanya perlu tetap apa? Terhubung dengan pokoknya. Katakan amin. Ya, Yesaya 40 ayat 31 katakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan apa? Kekuatan baru. Saya juga bisa lihat ya saudaraku. Berdoa juga bisa jadi satu kegiatan loh. Belum tentu orang yang seperti berdoa yang disebut aku pendoa. Aku sudah doa semalaman suntuk. Dia bisa lelah, bisa kering loh. Amin dah. Kalau hatinya tidak lekat sama Tuhan. Kita lihat ciri orang kering tuh respon aja dari kata-kata dia, keputusan dia. Itu kering tuh kejam. Gak ada cinta kasihnya. Semua tentang hukum Tauratnya, benar salah itu. Yang arahnya untuk penghukuman.
Nah Tuhan nggak mau seperti itu, saudaraku. Ya kan? Tuhan mau saudara kekuatan. Sebenarnya kekuatan kekristenan itu bisa dilihat dari apa? Bahwa hati kita dipenuhi dengan urapan kasih. Itu yang nyegerin gitu loh. Itu yang nyegerin kalau menurut saya. Makanya Yesaya 40 ayat 3 kata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan apa? Kapan kita dapatkan kekuatan baru? Saudaraku, saya ngerasa ya kalau api itu untuk semangat. Tapi kalau bisa ada urapan kasih, kita bisa sebenarnya nangis bukan karena sedihnya. Kayak ada beban yang tarik keluar, lalu dapat kena cas gitu loh. Kalau urapan kasih, setuju gak saudara? Katakan amin. Ini yang paling penting. Seperti ini yang penting untuk kita. Hidup yang berkelimpahan itu sebenarnya kelimpahan kasih. Udah kasih ini kasihnya agape ya, nggak akan pernah mau nuntut. Saudara, kalau udah yang ada tuh mengalir, saudara. Contoh, saya kasih contoh seringkali ilustrasi ponsel, ya kan? Telepon seluler. So bayangin kalau saudara punya handphone ya yang sangat mahal, memorinya besar, kameranya bagus, aplikasinya banyak, saudara. Tapi kalau baterainya tinggal 1%, kemampuan sebanyak apapun tidak akan banyak artinya, betul tidak? Jadi solusinya gimana? Bukan buka aplikasi banyak-banyak, makin mati itu, betul gak saudara? Tapi apa? Charge. Prinsip rohaninya sama. Ada saat ya saudara ya, solusi dalam hidup kita bukan do more. Atau buat lebih banyak lagi. Gas lebih banyak lagi. Kadang-kadang cuma Tuhan minta connect. Connect more. Lebih melekat kepada Tuhan. Katakan amin. Kekeringan rohani tidak selalu membutuhkan aktivitas baru. Kekeringan rohani hanya butuh apa? Keintiman. Jadi dengan keintiman nih saudara, gini, bukan berarti, Pak kalau gitu saya harus doa terus. Enggak. Ada waktu doa, tapi ada waktu di mana saudara kan kerja. Waktu bekerja itulah, di situ keintiman tuh harus di setel terus, hati melekat sama Tuhan. Gimana ya Tuhan ya, ini gimana ya. Seringkali tuh Tuhan tuh berbicara justru pada waktu kita bekerja. Kita lakukan sesuatu, kita ada kepikiran-kepikiran tertentu, itu yang namanya apa saudara? Hikmat. Atau itu bisa juga dari pengertian. Atau itu adalah nasihat atau tuntunan. Saudara, kok tiba-tiba kita punya keberanian untuk lakukan. Ambil keputusan ini. Nah itu yang namanya saudaraku orang yang intim. Dia bisa berbuah. Kadang-kadang artinya kamu gak bisa berbuah dari dirimu sendiri. Maksudnya kita kan seringkali gak kepikiran. Apa? Ya kan? Ide ini kita gak pernah kepikiran. Solusi ini gak pernah kepikiran. Kerjaan yang kita mau harus kerjakan. Keputusan harus kita putuskan. Sebenarnya itu tidak nggak tahu kok bisa ya. Itu berasal dari Tuhan. Karena saudara tinggal di dalam Kristus. Saudara dapat nggak? Katakan amin. Ya, maksudnya poin yang saya bilang. Karena kita intim sama Tuhan. Tuhan jadi sumber berkat, sumber kehidupan. Yang dimana pekerjaan, bisnis, orang-orang. Kita anggap sebagai resources. Sumber daya. Atau saluran-saluran. Ada masanya di mana saluran-saluran ini itu kering. Sepanjang kita terhubung terus sama Tuhan, saudara terus melimpah kok. Karena suplainya tak terbatas, otomatis resources juga tidak Jadi Tuhan bisa buka kok dari satu orang yang Tuhan pakai untuk berkati dan nolong saudara. Tuhan bisa ganti kalau dia nggak bantu atau siapin orang yang lain. Bisnis ini nggak jalan. Dia akan berikan hikmat, tuntunan, suruh ambil keputusan. Yang saya anggap, aku udah bisa kerja ini. Kerjakan, tiba-tiba kepikiran, itu yang namanya buah. Saya dapat gak pengertian ini? Katakan amin. Kita kan kadang kayak contoh kita ini saudara. Gimana caranya kita bisa menghasilkan buah, jiwa-jiwa lebih banyak dalam pelayanan kita. Kita gak pernah kepikiran loh saudaraku. Dulu-dulu, ya kan saudara. Buka sekolah, gak pernah kepikiran. Sekolah Bethesda kepikiran, gak kepikiran. Itu siapa? Itu buah karena keintiman. Melekat, tiba-tiba udah dek gitu loh. Nah itu yang namanya bahwa carang tidak bisa menghasilkan buah dari diri sendiri. Itu pengertiannya ke sana saudaraku.
Lalu setelah kita buka sekolah, itu kan sebagai salurannya, betul gak? Akhirnya dampaknya apa? Jiwa-jiwa itu datang. Anak-anak ini jiwa-jiwa untuk kita bawa, kita layani. Untuk nama Tuhan dipermuliakan, katakan amin. Buka lagi saudaraku untuk yang lain. Sekolah Miracle lah, sekolah PKBM Bintang. Segala macam. Cool, mungkin saudara gak pernah kepikiran untuk menjadi gembala cool. Bisa khotbah di cool. Dan cool saudara begitu hidup, luar biasa. Bahkan berbuah banyak. Udah seperti satu gereja komunitas yang luar biasa memberkati. Saudara gak pernah pikiran. Tapi itu bisa terjadi karena apa? Tinggal di dalam Kristus. Kalau kering gak bisa. Bisnis dalam hal keuangan dan segala macam. Kalau kering gak bisa. Kalau gak tinggal ya Tuhan. Nah oke, yang ketiga yang kita harus tahu adalah begini. Tinggal dalam Kristus itu penting. Yang ketiga adalah tinggal dalam Kristus itu bisa mengubah hidup yang kewalahan, overwhelmed, ya, menjadi hidup yang overflowing. Saudaraku, yuk kita baca lagi yuk. Yohanes 15 ayat 5. Kita baca 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini prinsip yang saudara, satu prinsip firman yang luar biasa. Jadi ranting mempunyai satu rahasia dari kehidupannya. Yaitu apa? Connection. Connection. Ya. Ranting tidak menghasilkan kehidupan. Ya kan? Pokok itulah anggur yang adalah sumber kehidupan. Selama ranting terhubung sama pokok, kehidupan dari pokok akan terus apa? Mengalir. Katakan amin. Nah pertanyaan gini, apa sih artinya tinggal dalam Kristus? Karena kan kita udah belajar saudara, ya kan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Asal kamu tinggal dalam Kristus, apapun perkara, apapun urusan yang kamu hadapi hari ini, kamu sanggup atasi itu. Asal kamu tinggal dalam Kristus. Gitu kan maksudnya kan? Segala perkara. Yang kedua dikatakan lagi apa? Apapun kebutuhanmu. Ya kan? Sepanjang kamu tinggal dalam Kristus. Maka Kristus akan memenuhi kebutuhanmu menurut apa? Kekayaan kemuliaannya. Suplainya yang tak terbatas. Yang ngerti katakan amin. Ya, apa kebutuhan kita? Dia akan berikan sumber daya. Kita butuh orang. Dia kirim orang. Yang loyal buat saudara. Kita butuh yang namanya keterampilan lah, hikmat. Dia akan kirim itu diberikan sama kita. Kita butuh misalnya jalan untuk bagaimana untuk dapatkan uang untuk bisa cukupi melakukan kehendak Tuhan. Dia akan cukupi. Asal tinggal di dalam Kristus. Jadi arti tinggal dalam Kristus adalah maksudnya bukan kita datang ke Tuhan, kepikiran Tuhan. Kita kepikiran Tuhan hanya waktu kita butuh. Waktu susah baru kepikiran sama Tuhan. Selain itu gak kepikiran apa-apa. Pikiran tentang diri aja sendiri. Itu namanya tidak tinggal. Itu namanya apa? Berkunjung. Besuk gitu. Ya gak? Besuk Tuhan. Gitu. Tapi kalau tinggal dalam Tuhan, kita menjadikan Kristus sebagai apa? Sumber kelangsungan hidup kita. Saya pakai istilah itu. Hidup kita akan terus berlangsung. Kehidupan Allah, kehidupan kekal itu berlangsung. Sepanjang ketika kita tetap ada apa-apa Tuhan. Dalam setiap langkah kaki kita selalu terhubung dengan Tuhan. Nah itu namanya tinggal dalam Kristus. Pasti hidupnya apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita, betul tidak? Ada hikmat segala macam. Ini yang kita harus doakan. Ya, katakan amin. Jadi tinggal dalam Kristus itu bukan arti saudaraku. Bukan cuma sekedar Tuhan tolong saya. Tapi kita bisa ngomong gini, Tuhan aku mau hidup bersamamu. Seperti apa? Musa, kalau Tuhan tidak sertai aku gak jalan. Karena kan perjanjian lama Tuhan tuh di luar. Setelah Yesus datang, saudara, Tuhan di mana? Di dalam. Karena Roh Kudus curahkan hasil benar.
Perjanjian lama, Musa harus berdoa supaya Tuhan sertai. Satu hari udah aku gak sertai, aku kirimnya malaikat. Karena Yesus belum mati di salib. Darahnya dicurahkan, Yesus dibangkitkan, Yesus belum naik ke surga. Roh Kudus belum dicurahkan. Ya Tuhan berjalan di luar manusia. Jalan tiang awan, tiang api. Tapi setelah perjanjian baru, saudara, ya Tuhan ada di sini. Katakan amin. Selalu dalam Kristus, dalam Kristus. Kitanya harus inikan dia. Dan dia harus ada di dalam kita. Saudaraku. Jadi makanya prinsipnya itu adalah, saudaraku, ya kan, kita bukan cuma cari tangan Tuhan sebenarnya. Ketika kita membutuhkan mujizat. Tapi kita suka mencari wajah Tuhan. Karena kita mengasihi dia. Ya kan, Daud kan berkata, pialaku penuh melimpah. Ya kan, dia nggak berkata bahwa aku berusaha keras supaya cawan atau pialaku penuh melimpah. Enggak. Dia tahu Tuhan yang curahkan itu. Saya bisa katakan amin. Bahasa sehari-hari gini, saya tuh bisa nolong kamu, saya bisa memberi, saya bisa biayai anakmu untuk sekolah atau kuliah. Itu bukan karena saya baik. Karena Tuhan dalam aku yang berikan kemampuan, dorongan untuk berbuat baik sama kamu. Supaya kamu tuh tahu, kenal. Ya bahwa Tuhan itu mengasihi kamu. Saudara dapat gak sih? Itu artinya cawan. Daud berkata pialaku penuh melimpah. Melimpah. Gak penuh. Tapi penuh melimpah. Jadi itu makanya kan kita nggak berkata itu aku bisa, kalau aku bisa kok bernubuat, aku bisa kok terjemah, aku bisa. Kalau udah aku itu orang itu nggak tinggal dalam Tuhan. Kalau kita udah ngomong kayak gitu, kita nggak tinggal dalam Tuhan. Saya bisa dapat ya kan? Cawan ini pengertian. Jadi Tuhan yang isi, Tuhan yang mencurahkan. Tuhan yang membuat melimpah. Katakan amin. Jadi kita ini adalah cawan atau piala. Tuhan adalah sumber. Tugas cawan atau piala bukan ciptakan air atau ciptakan anggur. Enggak. Tugas cawan adalah apa? Berada di tempat di mana ia dapat diisi oleh Tuhan. Katakan amin. Harus ada tempat itu. Kayak Maria. Dia bisa berada di tempat, dia cawan, dia diisi. Dampaknya apa saudara? Gak mungkin dia kepikiran untuk bisa urapi Yesus. Saudara, karena tindakan itu tindakan yang melampaui daripada tradisi. Tradisi kata, ya kan, mengurapi Yesus setelah dia mati. Tapi Maria mengurapi Yesus pada waktu menjelang kematian waktu Yesus hidup. Saudara, itu dari siapa? Itu buah itu. Bukan dari diri dia sendiri yang tahu. Itu karena nempel sama Tuhan. Jadi cawannya dicurahkan. Ketika Tuhan mencurahkan piala kita atau cawan kita. Ada banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikir. Tidak pernah kita duga. Tidak pernah kita lihat. Itulah yang kita bisa alirkan ke orang lain. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudaraku. Jadi Tuhan tidak minta cawan kosong menghasilkan air. Ayo kamu yang kosong, hasilkan air sendiri. Enggak. Tuhan hanya mengundang cawan kosong datang. Ya, kepada sumbernya. Untuk dia isi. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Saudara, kita coba belajar, kita renungkan ini. Ya, Tuhan tuh membuat cawan kita tuh penuhnya melimpah. Saya ulang-ulang. Ya, Tuhan tuh kasih penuh melimpah. Supaya apa? Kehidupan kita mengalir kepada orang. Ada gak rasa gak kira-kira dalam hidup kita ini udah Tuhan kasih umur sekian buat kita. Biarlah kita berdoa, ada orang berkata, ya kan itu loh. Ya kan dia pernah kenalin aku sama Tuhan. Dia pernah bawa aku ke Tuhan. Aku tahu memang dia tuh hamba Tuhan. Dia tuh anak Tuhan. Nah ini yang sifatnya, itu yang namanya
kehidupan kita mengalir pada orang lain. Ya saudara. Jadi Tuhan membuat cawan kita penuh melimpah, piala kita penuh melimpah, supaya kehidupan kita mengalir kepada orang. Ini tujuan akhirnya. Ketika Kristus memenuhi cawan kehidupan kita, tujuannya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi supaya kehidupan kita mengalir kepada orang lain. Coba 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Ini ayat saudara, ini mengenai apa saudara? Penderitaan yang membawa penebusan. Redemptive suffering. Jadi penderitaan kita, kesusahan kita, saudaraku, ya kan, dipakai Tuhan untuk menguatkan, menghibur orang lain. Saudara, itu yang namanya kehidupan yang berkelimpahan. Kadang-kadang kita terpola dengan kata hidup berkelimpahan tuh kaya. Duitnya banyak, rukonya banyak, mobilnya puluhan. Enggak. Saudara, bisa saja orang yang rukonya banyak, dia tidak memiliki hidup yang kelimpahan. Karena hidup kelimpahan itu dimulai dari apa? Hidup kekal dulu. Hidup kekal itu apa saudara? Percaya Yesus adalah Tuhan dan dia terhubung dengan Yesus. Baru hidup kekal. Hidup berkelimpahan. Katakan amin. Jadi Tuhan memberkati kita supaya melalui kita orang lain diberkati. Tuhan menghibur saudara supaya saudara bisa menghibur orang lain. Tuhan menguatkan saudara supaya saudara dapat menguatkan orang lain. Tuhan mengampuni kita. Saudara sadar gak Tuhan sudah mengampuni dosa saudara? Tujuannya untuk apa? Supaya ini bekal untuk kita bisa mengampuni orang lain. Kenapa kita gak bisa ampuni orang lain? Karena kita gak kepikiran mungkin. Gak sadar, gak tahu kalau dosa kita sudah diampuni. Yang banyak. Tuhan memberi kemurahan, banyak kemurahan, banyak kebaikan. Supaya kita menjadi saluran kemurahan. Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Supaya hadirat Tuhan dapat dirasakan. Ya kan? Melalui hidup ini. Jadi pola overflow itu apa saudara? Pertama Tuhan alirkan ke kita kepada orang lain. Ya, bayangkan sebuah cawan. Misalnya Tuhan tuangkan, ya kan, ke cawan air separoh. Ya, sudah sampai setengah. Air hanya ada di setengah. Saudara, yang kedua, ya kan, Tuhan tuangkan air sampai apa? Sampai penuh. Yang pertama dan kedua, orang lain bisa dapat enggak? Sekitarnya dapat enggak? Enggak. Dia aja masih kurang. Nah, ini mentalitas ini saudaraku. Ada berapa kan? Dia siap penuh, tapi enggak melimpah. Saudara, enggak pernah mau berbagi. Yang pertama, mentalitas pertama apa? Selalu ngomong aku masih kurang. Aku udah laca, aku udah bisa. Aku udah sanggup, aku enggak punya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Aku memang ada, tapi aku belum bisa bantu. Ya dah, ya kan? Kaget buat nanti aku simpen tuh aku. Itu dua. Tapi yang ketiga saudara. Ya kan Tuhan menuang terus. Setelah penuh terus dia tuang terus saudara. Sampai airnya apa? Mengalir ke lingkungan sekitarnya. Jadi tingkatannya kosong, diisi, penuh, melimpah. Itulah kehidupan orang Kristen sebenarnya. Overflow. Saudara sering gak kepikiran gitu. Apa kalau kita makanya saudara. 3 hal ini yang saya renungan saudara. Pelajari ya. 3 hal inilah yang membuat saudara dan saya tidak bisa mengalami hidup berkelimpahan itu apa? 3 ini. Luka yang tidak mau disembuhkan. Terluka. Saudara pernah terluka kan ditipu orang? Atau saudara berbuat baik sama orang? Kebaikanmu dibalas dengan apa? Kejahatan. Itu kan luka, betul tidak? Lalu apa yang membuat? Gak mau lagi mengalir, gak mau lagi berbagi. Kalau toh akhirnya dibalas itu seperti itu. Nah makanya kembali. Ya kan saudara? Saudara orang bales itu. Ya kan kita bisa tetap mau terus melimpah. Kalau ada tinggal di dalam Kristus. Jadi ada 3 yang membuat kita tuh gak bisa mengalir saudara. Pertama luka yang kita gak pernah sembuh. Sembuh itu harus lewat pengampunan. Lewat kasih.
Yang kedua lewat apa? Kesedihan. Karena kehilangan, kegagalan. Kehilangan orang, kehilangan kerja, kehilangan. Sekarang kehilangan kesempatan. Yang sedih ini. Sedih kan temennya marah. Betul gak saudaraku? Temennya emosi, sedih. Harus ganti dengan sukacita. Yang ketiga apa saudara? Saudara apa? Rasa bersalah. Yang tidak pernah diserahkan. 3 ini yang menghalangi kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Nah hari ini saudara, ini perlu. Karena gini saudaraku ya, saya mau beritahu. Kenapa kok Tuhan mau menghendaki saudara mengalami hidup yang berkelimpahan? Saudara tahu gak? Karena orang-orang sekitar kita membutuhkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita, dalam hidup kita. Katakan amin. Apa yang Tuhan sudah percayakan ini. Tuhan ingin ayo bagikan, alirkan itu. Keluarga kita membutuhkan kelimpahan kasih dari kita. Anak-anak kita membutuhkan kelimpahan kesabaran kita. Anak-anak perlu kesabaran saudara. Satu hari nanti saudara pasti pernah ngalamin nanti. Punya anak, beda kota, kita hubungin, kita telepon gak diangkat berkali-kali. Kita WA gak dibales. Itu karena ngalamin tuh nanti itu. Apa kita mau musuhan? Kita mau marah sama dia? Apa gak mau hubungin lagi dia? Apa mau putus hubungan? Ya enggak, itu anak kita. Nah ya kan dengan pelan-pelan. Dia butuh kesabaran. Katakanlah saudara. Ya kita ngalamin nih. Saya suami istri ngalamin. Tapi sekarang kalau misalnya kita nggak berlimpah hidupnya. Oh kehilangan anak kita. Betul gak saudara? Katakan amin. Ya supaya jemaat. Orang-orang yang Tuhan percayakan untuk saudara layani. Itu membutuhkan kelimpahan iman. Dia tuh bukan cuma lihat hidup kita loh. Dia baca hidup kita. Ini cuma ngomong aja, layani aja. Apa memang dia hidupi firman? Ada iman gak orang ini? Ada pengharapan gak ke Tuhan? Ya, jangan anak kita bukan cuma liatin kita, dia baca hidup kita. Itu yang akan dia ikutin, itu yang masuk dalam pikiran kita. Gimana saudara ngomong di rumah? Keputusan kita pikir gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Saudaraku, ya kan? Orang yang sedang terluka membutuhkan penghiburan dari kita. Itu karena kenapa kita harus hidup berkelimpahan. Orang yang kehilangan pengharapan membutuhkan kelimpahan pengharapan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi saudara, kelimpahan itu apa sih? Overflow itu apa sih? Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Katakan amin. Itu dah, saudaraku. Jadi tujuan overflow, tujuannya apa saudara? Kalau dalam bahasa kata-kata Tuhan Yesus ini, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan apa? Bapakmu yang di sorga. Kita baca yuk Matius 5 ayat 16, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Katakan amin. Ini tujuan overflow. Bukan untuk diri kita saudara. Wah kamu hebat sekarang udah sukses ya. Sukses pelayanannya. Sukses ininya karirnya sukses. Itu untuk memuliakan supaya orang muliakan. Jadi Tuhan tidak memenuhi hidup kita hanya untuk membuat kita sekedar penuh. Tapi Tuhan memenuhi kita supaya dunia sekitar kita ikut mengalami kesegaran. Segaran karena ada kasih Tuhan. Katakan amin. Ya, kalimat penutup saya tulis begini. Rahasia hidup yang berkelimpahan itu bukan bekerja lebih keras untuk menghasilkan lebih banyak. Tetapi tinggal lebih dekat kepada Kristus dan menerima lebih banyak darinya. Kata-kata ini saudara, inilah yang kita lakukan. Selama kita bersama-sama di menara doa ini. Saudara, mulai daripada gembala pembina kita Pak Niko mencanangkan ya tahun 2000. Tanpa menara doa tidak ada penuaian. Sejak saat itu kita ambil
Kalau kami masuk menara doa, ya kan, maka kami akan melihat penuaian jiwa akan terjadi. Tuhan akan percayakan kita, libatkan kita untuk penuaian jiwa yang besar. Katakan amin. Ini bicara apa sih menara? Maksudnya menara itu apa sih? Keintiman. Keintiman hubungan dengan Tuhan. Baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Dalam doa, pujian, penyembahan, dan firman. Unity, satu hati. Lalu dari situlah Tuhan, saudara, memberikan kepada kita cara-cara bagaimana menghasilkan buah. Baik karakter, baik hasil pelayanan, saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Yuk kita bangkit berdiri, saudara. Jadi kesimpulan apa? Overflow atau kelimpahan itu bukan, saudara, sesuatu yang kita paksa untuk keluar, hasilkan. Overflow itu adalah terjadi ketika Tuhan terus memenuhi apa yang kita serahkan kepada Dia. Banyak sering serahkan saudara, hidup saudara kepada Tuhan. Serahkan. Saudara mau tinggal dalam Kristus, saudara pasti mengalami hidup yang berkelimpahan. Amin saudaraku. Sama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami ingin Tuhan mengalami hidup yang berkelimpahan. Aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kami tahu Tuhan tidak mau mengisi dengan separoh. Bahkan Tuhan tidak mau mengisi sampai penuh. Tuhan akan mengisi, ya Tuhan, penuh melimpah. Sampai penuh melimpah. Supaya ada, ya Tuhan, hal yang bisa dialirkan. Oleh karena itu berikan kami kemampuan untuk bisa memikirkan, ya Tuhan, kepentingan kerajaan-Mu dan jiwa-jiwa, ya Tuhan. Berikan kami kesempatan, ya Tuhan. Percayakan kami Tuhan. Hal-hal yang baik, hal yang indah dalam hidup kami. Oleh karena itu satu yang kami minta Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala. Ya Tuhan, hati kami terus melekat dengan Tuhan. Kami minta Tuhan tubuh kami sehat semuanya. Ya Tuhan, kami minta Tuhan hubungan kami baik, ya Tuhan. Berikan hati yang baik, ya Tuhan. Hati yang benar, hati yang mulia, supaya dari kata-kata keluar kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang mulia. Sehingga kami bisa membangun hubungan yang baik, yang benar dan yang mulia, ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau cukupi setiap keuangan kami. Bahkan lebih dari cukup, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk ada yang bisa kami bagikan, ya Tuhan. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Kami rindu, ya Bapa, pakai hidup kami. Urapi setiap kami. Kami mau, ya Tuhan, masuk dalam meja perjamuan kudus ini Tuhan. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Yang mati di salib untuk menebus dosa kami. Tolong Tuhan, perbaharui hati kami sekarang. Perbaharui pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Hubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan kacauan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.